والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم يبعثون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kita dapat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan dan juga keistiqomahan di dalam beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintahnya, fa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Dan duduknya kita juga di majelis ini merupakan bagian dari pintu-pintu ibadah. Seorang mendengar ilmu, mendengar Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mengenal halal dan haram, begitu juga mengetahui tentang akidah yang benar, agar kita bisa meyakininya, dan juga mempelajari tentang akidah yang buruk, agar kita dapat menghindarinya. Semuanya adalah pintu-pintu untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikatakan seorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan ilmu. Nah, bagaimana mungkin seorang bisa beramal dengan sebuah amal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan tanpa ilmu? Dan di antara pembahasan tersebut, satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitannya dengan ilmu, bahwa ilmu itu sangat penting sekali bagi seorang mukmin. Karena dengannya seorang dibimbing dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari hadis Abu Kabsyah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan sedekah. Kemudian di antara beberapa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, beliau mengatakan, inni uhadithukum haditsan fahfadhuh. Aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah hadis tersebut. Yang menunjukkan akan pentingnya apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya keadaan manusia di dunia ini hanya terbatas pada 4 jenis. Sesungguhnya kehidupan dunia ini, atau jenis-jenis manusia di dalam kehidupan dunia, hanya ada 4 jenis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan harta, dan juga Allah berikan padanya ilmu. Jadi dua nikmat di sini Allah memberikan kepada satu golongan yang pertama ini, rezeki, harta, dan juga ilmu. Wa huwa yattaqi fihi rabbah. Maka dia dengan ilmu dan harta tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjalani dari berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ilmu yang dia miliki, begitu juga dengan harta yang telah Allah karuniakan. Wa yasilu fihi rahimah. Dan dia sambung dengan harta tersebut rahim, atau orang-orang yang memiliki hubungan darah dan kekerabatan. Di sini juga menunjukkan bahwa di antara bentuk menyambung silaturahim dengan keluarga adalah menggunakan harta yang kita miliki. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Kemudian seorang mengetahui bahwa Allah memiliki hak pada harta yang telah dia karuniakan. Fahada bi afdhalil manazil. Maka tingkatan yang seperti ini,
Dia mengumpulkan antara ilmu dan juga amal, merupakan tingkatan yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa 'abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu, diberikan ilmu, tetapi tidak Allah karuniakan kelebihan harta. Fa huwa shadiqun niyyah. Tetapi dia orang yang memiliki kejujuran di dalam niatnya. Apa buktinya? Yaqulu, dia mengatakan, "Lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan." Seandainya aku memiliki harta sebagaimana fulan, niscaya aku akan melakukan amal seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Wa huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang yang kedua ini, dia telah mendapatkan niatnya. Dan dua jenis manusia, yang pertama dan yang kedua itu sama di dalam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya rezeki, dia memiliki harta, tetapi tidak Allah berikan padanya ilmu, yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia menghabiskan harta terombang-ambing di dalam menggunakannya pada jalan yang tanpa padanya ilmu. Artinya dengan hawa nafsu dia. Wala yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa dengan harta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilu fihi rahimah, dan tidak menyambung silaturahim dengan hartanya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak pada harta yang telah dia dapatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahada bi akhbatil manazil. Maka ini merupakan tingkatan yang paling buruk dari jenis manusia. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan wa 'abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang terakhir, yang keempat, Pak, seorang hamba yang tidak Allah karuniakan baik ilmu dan juga harta. Dia nggak punya ilmu karena kebodohannya, kemudian dia nggak memiliki harta yang dapat dia gunakan. Fahuwa yaqul, tapi dia berkata, maksudnya dia berniat, law anna limalan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Dia mengatakan seandainya aku punya harta, saya juga mau seperti fulan. Maksudnya fulan ini kelompok yang ketiga tadi. Dia menggunakan harta pada jalan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Maka keadaan dia yang dengan niatnya tersebut, kedudukan antara orang yang ketiga dan keempat itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, secara singkat kita dapat simpulkan bahwa amal manusia itu tidak lepas dari 4 keadaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, tentang pentingnya ilmu. Tentang pentingnya ilmu. Bahwa dengan ilmu seorang dapat mengetahui jalan-jalan kebaikan. Dan dia mengetahui dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya ketika seorang diberikan rezeki, pada rezeki yang telah dia terima, dia dapatkan baik dengan sebab usaha dia atau tanpa sebab. Nah, kalau kita bicara rezeki ini, ada rezeki yang kita dapatkan dengan sebab, Pak. Dari ikhtiar, dari usaha kita, dari pekerjaan kita. Ada yang tanpa sebab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan karuniakan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Kita benar-benar enggak mengusahakan
kemudian tidak tahu sebabnya, tiba-tiba datang seorang menghantarkan rezeki kepada kita. Subhanallah. Saya pernah di satu momen ketika Ramadan di kota Riyadh, dalam keadaan lapar, puasa, kemudian beraktivitas yang cukup lelah. Setelah itu saya mampir ke masjid. Biasanya di masjid itu pembagian makanan itu melimpah, ya, melimpah ruah. Bahkan orang bisa bungkus saking banyaknya makan. Tapi dalam satu momen saya ke masjid yang biasanya dibagikan makanan yang begitu banyak, ada masjid Sulaiman Ar-Rajihi kalau nggak salah, tidak dapat makanan sedikit pun, tidak dapat makanan sedikit pun. Maka akhirnya saya berpindah tempat, ya, saya bawa mobil berpindah tempat mau nyari masjid yang lain. Tiba-tiba ada mobil nyalip saya, kemudian berhenti, dia turun, dia kasih makanan. Ini buat buka kamu. Subhanallah. Ini kan tanpa usaha, Pak. Nggak ada janji dengan dia nggak melihat saya membutuhkan makanan, kemudian tidak saya beritakan sesuatu apapun. Tiba-tiba Allah datangkan rezeki yang kita butuhkan. Tapi dari jalan yang tidak kita sangka. Kan seperti itu. Seorang sedang duduk, tiba-tiba ada telepon dari teman lamanya, diberikan satu pekerjaan, satu kesempatan untuk berbisnis. Kemudian darinya mendapatkan berbagai keberkahan dari pintu-pintu rezeki. Nah, ini tidak ada usaha. Maka kalau kita berbicara rezeki, ada yang kita dapat dengan usaha kita, ada yang tanpa usaha. Bahkan ada yang dengan usaha pun tidak dapat. Makanya dalam masalah rezeki, kita tidak bisa memastikan bahwa satu usaha ini mendatangkan satu rezeki tertentu. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan takdirkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa saja yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa saja yang bukan bagian darimu enggak akan mungkin menimpa kepadamu. Ya, kalau memang bukan rezeki kita enggak akan sampai kepada kita. Ini keyakinan yang harus kita matangkan. Sehingga seorang memiliki ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar dia melakukan berbagai sebab sebagaimana perintah Allah. Kenapa kita bekerja? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah hasil kita serahkan. Serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi jangan sampai rezeki ini menjadi tolak ukur permusuhan ataupun pertemanan. Begitu juga tidak bisa dijadikan sebagai barometer kecintaan Allah ataupun kebenciannya. Karena sebagian orang terkadang berlaku zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Seorang apabila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rezeki, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, kemudian diberikan berbagai kenikmatan, dia mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Tapi ketika seorang diuji dengan kesempitan rezeki, ada di antara manusia yang mengatakan aku telah dihinakan oleh Rabbku. Ya, Allah tidak sayang sama saya. Saya sudah beribadah, saya sudah melakukan ketaatan, saya enggak maksiat. Masih disempitkan. Nah, ini berarti namanya apa? Suudzon. Dia karena kejahilan dan kebodohannya, dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta di dalam syariat itu bukan tolak ukur kebaikan. Tapi yang jadi tolak ukur apa, Pak? Iman dan amalnya. Ketika pemilik harta tadi mengiringi hartanya tadi dengan ilmu dan iman dan amal, dia mulia. Tapi mulianya bukan dari hartanya. Dari apa? Dari keimanannya. Sebagaimana di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelompok yang pertama tadi, seorang yang memiliki ilmu dan memiliki harta. Berarti di sini ilmu memiliki peran penting untuk apa? Memberikan atau mendatangkan kecintaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta. Hartanya wasilah saja. Makanya di antara
syiar orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Mereka itu meyakini bahwa memiliki harta dan keturunan adalah bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an di mana mereka mengatakan nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami adalah kelompok yang paling banyak harta dan juga keturunannya dan kami enggak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan juga menyempitkannya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak sadar. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan. Bukanlah harta-harta kalian, begitu juga anak-anak kalian yang dapat mendekatkan diri kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Illa man amana wa 'amila shalihan. Kecuali yang mengiringi rezeki dan karunia tadi dengan ilmu dan juga iman. Dengan iman dan amal saleh. Seorang menjadi mulia ketika memiliki anak tatkala dia menerapkan keimanannya dalam mendidik anaknya, dalam berinteraksi kepada anaknya. Seorang mulia dengan hartanya karena dia menggunakan hartanya pada jalan yang diridhoi dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelompok yang pertama. Kemudian kita lihat di sini bahwa seorang yang memiliki ilmu dan memiliki harta, dia tahu penggunaan harta yang harus dia keluarkan, yang boleh dia gunakan. Artinya harta ini kan titipan, Pak. Kan gitu, Pak ya. Harta itu titipan. Nah, harta yang telah Allah titipkan kepada kita ada yang diwajibkan kepada seorang hamba untuk ditunaikan. Ada yang kita dibolehkan untuk menggunakannya, tapi dengan koridor. Nah, kalau hak-hak yang wajib di antara penggunaan harta yang wajib untuk kita tunaikan adalah apa contohnya, Pak? Zakat. Ya, zakat mal, itu juga zakat fitur. Kemudian apa lagi? Wajib, artinya kalau kita nggak tunaikan dosa. Apa lagi, Pak? Apa? Nafkah. Jazakumullah khairan. Nafkah, yang berikan nafkah dari harta kita terhadap orang-orang yang wajib kita nafkahi. Di antaranya kalau kita sebagai lelaki, ya wajib kita nafkahi jelas istri kita, anak kita, termasuk orang tua kita apabila membutuhkan. Apabila membutuhkan. Karena kalau orang tua mungkin kaya, memiliki kemampuan, tidak wajib. Tetapi apa? Dianjurkan kita berlaku ihsan kepada mereka. Ini wajib. Sesuai dengan hal yang ma'ruf di tengah masyarakat. Jadi ada kadar juga. Jadi kalau kita bicara nafkah, enggak asal-asalan yang penting kasih. Tapi ada batas terendah. Nah, apa barometernya? Adat yang berjalan di tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Sebagai contoh, seorang memiliki penghasilan yang banyak, kemudian dia harus memberikan nafkah kepada anak istrinya. Nah, dia bisa berdosa walaupun dia telah memberikan atau mendapatkan pahala atau bahkan berlipat-lipat. Dari mana kita bisa melihat barometernya? Dari kebutuhan yang berjalan di tengah masyarakat. Sebagai contoh, kalau di Jakarta, seorang memiliki kemampuan, umumnya biaya hidup dalam 1 bulan, Pak, anggaplah untuk kita fokuskan kepada uang makan saja, karena istri yang mengelola. Kira-kira berapa, Pak? Umum, bukan yang menengah ke atas ataupun ke bawah, umumnya 3-5 juta gitu, Pak ya. Anggaplah 3-5 juta, anggaplah 3 juta. 3 juta asalnya seorang bisa makan. Kemudian bisa terpenuhi kebutuhannya. Ini mungkin kadar terendah. Berarti kalau dia memiliki kemampuan untuk memberikan 3 juta, tetapi dia hanya berikan 2 juta, sehingga istrinya pontang-panting, bahkan terkadang sebagiannya bekerja. Dosa atau tidak suaminya, Pak? Dosa atau tidak? Berdosa. Kenapa? Karena uruf ataupun adat yang berjalan itu sekian juta dan dia mampu memberikan, tidak dia berikan. Ini namanya dosa. Dia berdosa.
Termasuk seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya, tetapi dia memiliki anak yang diasuh oleh mantan istrinya. Nah, anaknya membutuhkan apa? Nafkah, walaupun sudah cerai. Sebagian cuek, pindah kemudian nikah baru lagi, anaknya tidak diurusi. Dia hari-hari berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini namanya apa? Hak terhadap harta yang harus ditunaikan. Begitu juga termasuk orang-orang di sekitar kita yang kita ketahui kebutuhannya dan kita mampu untuk membantunya, tetapi kita tidak membantunya. Contoh, tetangga kita ada sangat miskin, mungkin makan saja terkadang sulit. Terkadang dia mendapati harta, terkadang dia tidak mendapati harta. Kalau kita tahu dan kita mampu, sedangkan kita tidak membantunya, dan bantuan ini luas ya, bisa kita kasih ikan atau pancingnya kan gitu. Yang paling utama ngasih ikan atau pancing, Pak? Pancing. Karena dengan pancing dia bisa dapat ikan dan punya modal. Jadi kita kita berdayakan, kita hidupkan. Nah, ini terkadang bisa sampai kepada taraf yang wajib. Apa dalilnya? Dalilnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan teguran terhadap ahli neraka. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Allah mengatakan kepada ahli neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Dalam surat Al-Mudaththir. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar, neraka yang menyala-nyala? Nasallallahu alaihi wasallam. Qalu lam nakum minal musallin. Di antara sebab-sebabnya disebutkan, pertama adalah kami dahulu tidak salat. Berarti sebab masuk neraka adalah seorang tidak sholat, kan gitu ya. Kemudian walam nakun nut'imul miskin, dan kami dahulu tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin. Berarti kalau ada orang miskin, kita ketahui kemiskinannya, kita mampu membantunya, dosa atau tidak, Pak? Dosa. Mana dalilnya? Firman Allah tadi. Jadi kita ini di dalam beragama ada hubungan-hubungan sosial yang harus kita jalin. Benar kita diperintahkan untuk ibadah Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah itu kan enggak hanya ibadah mahdhah. Terkait antara hubungan hamba dengan Rabb-nya saja. Ada hubungan terhadap manusia. Ada yang tingkatannya wajib, ada yang tingkatnya dianjurkan. Ya, maka ketika kita memiliki harta, asalnya kita gunakan untuk menunaikan dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling pokok yang harus kita tunaikan untuk mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, keselamatan di dunia yaitu dengan keberkahan harta yang kita miliki. Ketika kita tunaikan, kita bayarkan zakat, kita tunaikan nafkah, maka apa yang kita miliki akan tetap dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak gunakan, maka ya antara kita itu memiliki harta tetapi tidak ada padanya keberkahan, atau bisa jadi setelah kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut rezeki kita. Karena bisa jadi kita ini tidak pantas untuk memegang harta tersebut. Sebagian orang malah lebih jauh dari ketaatan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini penting ya. Makanya kalau kita perhatikan banyak penyebutan di dalam Al-Quran tentang hubungan manusia terhadap orang-orang di sekitarnya. Allah mengatakan di antara sifat ahli surga, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta yang Allah karuniakan itu ada hak untuk orang yang meminta ataupun yang tidak minta. Ya, kalau yang minta ya seperti orang yang mengemis, atau seorang yang mendapatkan musibah yang dibolehkan untuk meminta, dia datang kepada kita meminta bantuan kepada kita. Atau ada orang yang tidak meminta karena dia min ajli ta'afuf, dia menjaga kehormatan diri. Dan ini jenis manusia seperti ini ada di tengah di tengah kehidupan masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah sebagian dari sifat para sahabat. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Bahkan bukan hanya untuk kebutuhan pokok, untuk beribadah, untuk jihad saja, sebagian mereka malu untuk minta kepada orang di sekitarnya. Butuh bekal untuk perjalanan jihad, dia pengen berangkat tapi dia tidak memiliki harta. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah,
Terkadang sebagian sahabat yang tidak memiliki harta dan juga tunggangan ingin ikut jihad, Nabi mengatakan kami nggak bisa bawa kalian. La ajidu ma ahmilukum alaih. Kami tidak mampu membawa kalian karena perjalanan cukup jauh, membutuhkan biaya. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Maidah, tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazana. Maka sebagian mereka berpaling dari Nabi SAW yang bertolak untuk berjihad dalam keadaan air mata menetes di mata mereka. Kenapa? Karena tidak memiliki harta untuk beribadah. Subhanallah. Ini tingkatan yang luar biasa, Pak. Tingkatan yang luar biasa. Masallallahu taufik. Baik. Kemudian yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah berikan karuniakan ilmu tetapi tidak diberikan padanya harta. Kemudian dia berbicara dalam hatinya dengan jujur, seandainya saya punya harta, saya memiliki kemampuan, saya akan melakukan amal itu juga. Dan niat ini niat yang jujur dan tekad yang kuat. Bukan cuma sekadar angan-angan. Benar-benar tekad yang kuat yang dia tanamkan di dalam hati. Seandainya dia benar-benar memiliki harta, benar-benar akan dilakukan dari apa yang dia niatkan. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa bi niyyatihi fa ajruhu masawa." Maka orang tersebut dia mendapatkan niatnya dan pahala antara yang pertama dan kedua itu sama. Nah, di sini mungkin ada kerancuan, Pak ya. Ada kerancuan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dua-duanya mendapatkan pahala. Seakan-akan berarti sama gitu ya. Antara yang beramal dengan yang tidak beramal, tapi sama-sama memiliki niat yang baik. Tapi di awal hadis Nabi mengatakan yang pertama yang paling afdal. Nah, makanya di sini para ulama menyebutkan bahwa kesamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asalnya adalah kepada asal dari ibadah dan niatnya. Bukan pada perputaran kemudian pelipatan dari pahala-pahala yang dilakukan dari satu amalan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan waqad humila qauluhu ta'ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa. Jadi maksud daripada ucapan Nabi tadi bahwa dia sama-sama di dalam mendapatkan pahala ala istiwaihima fi asli ajril amal. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kesamaan di asal pokok pahala. Contoh nih, amalnya adalah sedekah. Membantu orang yang miskin, membantu orang yang miskin. Yang satu memiliki harta, dia sedekahkan hartanya. Ini buat Anda. Yang satu melihat dia berniat tetapi tidak memiliki harta, dia tetap pada niatnya. Maka dua-duanya sama-sama mendapatkan pahala dari sisi apa? Dari sisi awal niat. Ya. Adapun pelipatan pahala, maka yang tidak melakukan amalan tadi tidak mendapatkan pelipatan pahala. Kan satu kebaikan itu asalnya apa? Mendapatkan berapa, Pak? Minimal 10 kebaikan. Ya. Bila 700 dhi'f, padahal bisa sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah kata Nabi. Atau bahkan berlipat-lipat dengan sesuatu yang lebih besar. Nah, yang niat tadi hanya mendapatkan satu kebaikan. Sebagian ulama membedakan dengan istilah pahala niat sama pahala amal. Kalau pahala niat, ya hanya dapat saja kebaikan di sisi Allah dari niatnya saja. Niat melakukan amal tersebut. Tetapi tidak mendapatkan pelipatan pahala. Karena dalam banyak dalil, baik di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana keutamaan sedekah yang dilipatkan menjadi berlipat-lipat. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan didapat oleh seorang yang beramal. Terkadang seorang bersedekah dengan sesuatu yang sedikit, tetapi Allah terima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah tumbuhkan sampai pada hari kiamat, apa yang sedikit tadi berubah menjadi gunung yang begitu besar. Menunjukkan akan adanya pelipatan pahala. Beda dengan niat. Walaupun seorang terkadang bisa saja dia mendapatkan pahala amal dengan niatnya, tetapi ketika dia menjadikan sebuah amalan itu rutinitas, menjadi sebuah rutinitas,
kemudian karena dia memiliki uzur, dia terhalang untuk melakukannya, tetapi masih ada niat di dalam hatinya. Maka ketika keadaannya seperti ini, dia akan mendapatkan apa? Pahala amal walaupun dia tidak beramal. Kan beda tadi Pak ya, antara mendapatkan pahala niat dengan pahala amal. Bisa dibedakan Pak ya? Nah, tapi keadaan ini, yang memiliki niat tadi, dia mendapatkan pahala amal walaupun tidak beramal. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dia harus menjadikan sebuah amalan itu rutinitasnya. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, idza safar al abdu, idza marid al abdu aw safar, kutiba makana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba ini dia sakit atau dia safar, maka dia akan mendapatkan dari catatan amal yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat dan tidak safar. Contoh, seorang biasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, anggaplah sholat. Kita tahu sholat ada qobliyah, ada ba'diyah, ya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Biasanya kalau sehat, ini senantiasa dirutinkan oleh seseorang. Tapi karena safar ini kan termasuk uzur Pak, uzur ataupun sakit, sehingga seorang lemah tidak mampu melakukannya. Tapi karena kejujuran niatnya dan ibadah tersebut merupakan rutinitasnya, dia mendapatkan pahala dari ibadah tersebut walaupun dia tidak beramal. Jadi tingkatan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar apa? Seorang niat baik tapi enggak beramal sama sekali. Begitu. Berbeda. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sendiri perbedaan antara orang yang niat saja sama dengan beramal. Ya. Kemudian ya, di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang ikut berjalan tadi, bismillah. Inna bil Madinah la rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah ada para lelaki. Masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian melakukan satu perjalanan. Begitu juga tidaklah kalian melewati sebuah lembah, melainkan mereka senantiasa bersama kalian. Yang di mana Pak? Yang di Madinah. Dikatakan oleh Nabi, bersama kalian yang berangkat jihad. Loh, apa maksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sama antara orang yang di rumah dengan yang melakukan perjalanan? Karena yang pertama bahwa ibadah itu dihitung bukan hanya sekadar terwujudnya satu ibadah, tetapi termasuk proses yang menyertainya. Itu merupakan ibadah yang dimuliakan, kemudian dicintai, mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, orang mau berjihad, proses perjalanan jihad itu kan membutuhkan apa? Persiapan, kemudian juga apa? Perjalanan. Berarti ketika dia lapar, ketika dia itu lelah, ketika dia haus, ketika mereka menjadi sebab takutnya musuh, itu terus mengalir Pak. Jadi dicatat sebagai satu amalan, dicatat sebagai amalan sampai jihadnya terlaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah." Bahwa tidaklah menimpa para mujahidin ini kehausan di dalam perjalanan. Wala nasabun, begitu juga tidaklah kelelahan yang mereka alami. Wala makhmasatun fi sabilillah, begitu juga kelaparan yang mereka derita di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yatauna mauti ayyidul kufar, begitu juga tidaklah mereka menetap di satu tempat yang membuat gentar orang-orang kafir. Wala yatauna mauti ayyidul kufar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Dan tidaklah mereka mendapatkan perlawanan dari musuh melainkan dicatatkan di sisi Allah sebagai amal yang saleh. Jadi seluruh proses perjalanan adalah ibadah.
Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa prosesnya saja orang yang di kota Madinah tadi mendapatkan, apalagi jihad. Masirtu masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Kemudian Nabi mengatakan habasahumul udhru. Mereka yang di Madinah enggak ikut tapi dapat pahala karena mereka itu memiliki uzur. Di antaranya mungkin sakit. Ya, di antaranya mungkin sakit. Sehingga dia tidak mampu untuk berjihad atau tidak memiliki perbekalan sehingga tidak bisa berangkat untuk berjihad. Atau jihad tersebut merupakan jihad yang fardu kifayah. Mereka yang di Madinah tetap berserikat bersama kita. Pahala. Berarti apa yang menyebabkan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah tadi? Karena jihad merupakan rutinitasnya. Jihad merupakan rutinitas, tapi mereka memiliki udzur sehingga terhalang untuk melakukan ibadah yang mulia tadi. Tapi ini waktunya sampai jam berapa, Pak? Masih lama, sampai zuhur, Pak. Sampai syuruk biasanya, Pak ya. Baik. Sekitar 10 menit lagi. Baik. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta tetapi tidak memiliki ilmu. Kemudian karena kejahilan dan kebodohan ini, dia gunakan harta pada jalan-jalan yang mungkin tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang wajib, ada yang dianjurkan, ada yang mubah, Pak. Ya, penggunaan harta itu ada yang wajib, ada yang sunnah untuk kita gunakan, ada yang mubah. Begitu juga ada nanti yang makruh, ada yang haram. Ada yang makruh, ada yang haram. Kalau yang wajib dan sunnah sudah kita sebutkan. Yang sunnah berarti selain yang wajib. Ya, seperti sedekah, yang membantu orang lain, yang kita mampu, padahal tidak wajib bagi kita untuk membantunya, dari teman, dari kerabat. Ini sunnah berarti. Ada pembangunan masjid, kita sedekah untuk sedekah jariyah. Hukumnya wajib atau sunnah, Pak? Sunnah. Nah, ada yang mubah. Ya. Apa yang mubah? Ya, untuk hal-hal yang memang kita sukai, kita senangi dan tidak dilarang oleh syariat. Contoh makan minum, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau saya mau makan yang harganya agak mahal tapi karena saya suka, enak Ustaz, boleh atau tidak? Boleh selagi dia telah menunaikan kewajiban. Ya, selagi dia telah menunaikan kewajiban. Makanya orang kalau punya harta, pikirkan dulu mana yang wajib harus ditunaikan, sisanya boleh dia manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Gunakan pada harta yang telah kami berikan kepada kalian untuk mencari negeri akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan juga kebutuhanmu di dalam kehidupan dunia. Ya, perkara-perkara mubah boleh. Tapi seorang harus bijak, harus cerdas di dalam menggunakan harta pada hal yang mubah. Kadang karena alasan mubah, sebagian orang bermudah-mudah, Pak. Bermudah-mudah. Membeli sesuatu yang mahal, berlebihan, padahal dia tidak membutuhkannya. Kenapa? Karena alasan hobi, karena alasan koleksi. Ini khawatirnya nanti bisa masuk kepada yang makruh atau bahkan yang haram. Nah, kalau penggunaan harta pada yang haram adalah penggunaan pada apa saja yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'an idha'atil mal. Ya, beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang seorang menyia-nyiakan harta. Dan menyia-nyiakan harta itu yang pertama adalah tabdzir. Apa itu tabdzir, atau di istilah kita biasanya mengatakan mubazir? Menggunakan harta pada hal yang diharamkan, baik sedikit maupun banyak, itu namanya apa? Tabdzir. Enggak boleh. Ya, membeli contohnya khamar walaupun cuma segelas, enggak boleh, haram. Dia telah apa? Mubazir. Ini yang pertama. Yang kedua, israf. Apa itu israf? Membeli sesuatu yang mubah, yang boleh,
tetapi melebihi dari kebutuhannya. Contoh kalau makanan tadi, dalam satu kali makan itu seorang butuh makan satu piring, kan gitu Pak ya? Satu piring. Anggaplah kalau dia lapar sekali mungkin satu setengah atau dua piring. Nah, karena dia memiliki harta, dia mau ada 10 piring, menu yang banyak. Ya, kemudian dia makan sampai kekenyangan, ini sudah makruh. Kemudian sisa banyak dibuang. Ini namanya israf. Ya, kulu washrabu wala tusrifu. Allah mengatakan makan dan minum tapi jangan musrif, jangan berlebihan. Artinya dilarang, nggak boleh. Ya, seorang membutuhkan kendaraan roda 4. Fasilitas yang dia butuhkan itu harganya cukup di contohnya 200 juta atau 300 juta. Tetapi apa? Dia karena lihat ada yang bagus, ada yang keren, harganya 800 juta. Saya beli ini aja. Kenapa? Bukan hanya karena apa? Karena fasilitasnya, tapi karena apa? Oh, saya jadi lebih lebih keren, lebih bagus, lebih dihormati oleh orang. Nah, ini yang seperti ini namanya israf, berlebihan. Tapi kalau orang membeli yang mahal karena ada fasilitas yang dia butuhkan, contohnya harganya 1 juta, harganya 1 miliar, tapi ada fasilitas yang dia butuhkan di situ, boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Israf atau tidak ini? Tidak, karena dia butuh. Makanya beda antara membeli karena butuh sama membeli karena apa? Niat yang lain. Kalau karena kebutuhan, boleh. Karena dia memiliki harta. Yang penting jangan apa? Memaksakan. Kalau memaksakan dilarang nih nanti. Dia butuh yang harga 1 miliar. Tapi punya uang cuma 200 juta. Untuk mendapatkan yang dia butuhkan tadi, dia harus berhutang. Maka ini dilarang dari sisi apa? Takalluf. Dia memaksakan diri. Padahal yang dibutuhkan, padahal apa? Mungkin tidak terlalu pokok. Yang penting dia bisa berkendara, mengantarkan keluarganya ataupun untuk bekerja, cukup. Tapi dia paksakan dirinya untuk membeli sesuatu yang mahal. Subhanallah. Ini ada seorang ditanya, ini handphone kamu ini iPhone berapa? Handphone saya iPhone 17. Tahu iPhone 17, Pak? Enggak tahu insya Allah ya kita ya. Tadi ya, tapi 17 cicilan. Paham Pak? 17 cicilan. Harganya mahal, tapi harus nyicil. Nah, yang seperti ini namanya takalluf. Seorang memaksakan dalam urusan dunia. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena dengan sebab tersebut, walaupun asalnya mubah, bisa membuka pintu-pintu dosa. Akhirnya dia berhutang. Sebagian orang waliyadzubillah bahkan mencuri. Sebagian sudah berhutang kabur karena tidak mampu untuk apa? Membayar. Sebabnya apa? Karena dia membuka kesulitan bagi hidupnya. Nah, ini dilarang. Dilarang. Ini kelompok yang ketiga. Dia memiliki harta tapi tidak punya ilmu. Akhirnya penggunaan harta itu sembarangan. Penggunaan harta itu sembarangan. Tidak tahu mana hak-hak yang harus dia tunaikan. Tidak memberikan nafkah yang benar. Begitupun kalau bicara zakat, ya dia bayar tapi asal-asalan. Sebagian orang membayar zakat tiap bulan, contohnya. Padahal syariat telah memberikan ketentuan. Atau sebagian memberikan zakat kepada asnaf yang tidak berhak. Ya, saya punya saudara, dia memberikan harta zakatnya kepada pegawai sebagai bentuk gaji. Nggak boleh, ini namanya apa? Hilah. Jadi hanya untuk menghindari kewajiban saja, dia berikan kepada orang-orang di sekitar yang wajib dia apa? Gaji. Nggak boleh zakat untuk gaji kan gitu. Kenapa? Karena dilakukan karena kebodohan, karena kejahilan. Sehingga tidak ada bimbingan dan menggunakan harta dengan hawa nafsunya. Seperti itu, waliyadzubillah. Nah, yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak punya harta dan enggak punya niat yang baik, enggak punya ilmu. Kemudian dia bertekad, seandainya saya seperti fulan, saya akan bermaksiat sebagaimana fulan bermaksiat. Maka apa? Dia mendapatkan dosa yang sama. Tapi ini pembahasannya sama seperti yang pertama tadi, Pak ya. Sama dari sisi apa? Asal niat. Sama dari sisi asal niat. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dari hadis yang mulia ini menunjukkan akan pentingnya niat.
Dan niat ini muncul ketika seorang itu memiliki ilmu. Ketika dia berilmu, dia mengetahui pintu-pintu kebaikan. Subhanallah, dengan satu amalan niat saja, seorang bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu apa? Satu amalan. Dengan niat saja. Setiap melihat kebaikan, dia berniat untuk kebaikan tersebut. Makanya sebagian salaf memberikan wasiat, ta'allamun niyah fa innaha ablaq minal amal. Pelajari oleh kalian niat, karena terkadang niat itu lebih menyampaikan seorang kepada keridhaan Allah daripada amal itu sendiri. Seorang beramal capek, lelah, tetapi tidak ikhlas, sampai atau tidak? Tidak sampai. Tapi ada orang niatnya baik, belum beramal, sudah sampai duluan di sisi Allah. Ya, sebagaimana dalam beberapa hadis yang disahihkan oleh para ulama atau sebagian ucapan salaf, wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakan qabla ay yaqa'a bil ard, tentang Idul Kurban kemarin. Jadi ketika kita menyembelih kurban, darah yang tercucur itu belum sampai ke tanah tetapi sudah sampai di sisi Allah. Kapan ketika kita itu ikhlas, kita niat yang tulus, mungkin hewannya kecil nggak besar, tetapi apa, sampai di sisi Allah, datang dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita meniatkan niat yang baik. Dan pembahasan tentang niat ini sangat luas, Pak. Sangat luas, sangat panjang. Karena begitu banyak pintu-pintunya, sehingga butuh bagi kita untuk mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kesempatan yang lain untuk kita pelajari lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita pelajari pada kesempatan ini berikan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tadi memberikan memberikan nafkah ataupun sedekah kepada orang yang dianggap miskin. Nah, ini seperti ini juga sebenarnya kita itu diperintahkan untuk bijak dan juga cerdas di dalam menggunakan harta. Karena kalau kita bicara orang butuh, kayaknya banyak orang butuh, Pak. Kan gitu. Sedangkan kemampuan kita itu kan terbatas. Anggaplah ada 10 orang yang membutuhkan. Maka kalau kita cerdas, kita pilih yang benar-benar dia itu membutuhkan, kan gitu. Yang kita yakini benar-benar dia itu memang butuh. Kita berikan kepada dia. Walaupun kalau kita mau memberikan semuanya, boleh-boleh saja. Karena baik dia jujur ataupun tidak, ya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cuma punyanya sedikit, kan kita harus bijak, Pak. Ini harus diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan. Seperti itu. Makanya dalam masalah zakat pun sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 8 golongan yang bisa menerima, selainnya nggak boleh. Tapi 8 ini pun kita harus benar-benar tahu kriteria masing-masing dari jenisnya tadi. Jadi kalau kita bicara orang miskin, ya bukan hanya yang berpakaian jelek. Kan gitu, Pak, ya? Bukan hanya yang minta. Bisa jadi yang pakaian jelek minta dia kaya. Ya atau tidak? Nah, ternyata di rumahnya lebih bagus daripada rumah kita. Makanya kalau kita mau memulai dari kebaikan dengan harta itu, sebenarnya yang paling utama adalah memulai dari orang terdekat, Pak. Karena mereka orang yang paling kita kenal dan mereka adalah orang yang paling dahulu untuk kita perlakukan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya tentang harta yang harus diinfakkan untuk siapa?
Allah mengatakan kul ma anfaqatu min syai'in falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Harta apa saja yang kalian hendak kalian berikan, maka yang pertama adalah kedua orang tua. Kemudian yang setelah orang kedua ini sudah selesai hak yang wajib, anggaplah kan kita tadi sudah sebutkan Pak ya, ada hak yang wajib, ada yang sunnah ya. Berarti kalau kita bicara hak yang wajib kan bukan hanya kedua orang tua ya atau tidak? Bisa jadi kerabat, ada yang wajib kita tunaikan juga. Walil walidaini wal aqrabin, kedua orang tua, kemudian kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang di dalam perjalanan safar dan membutuhkan bekal. Nah, ini urutan. Berarti ada yang harus kita prioritaskan. Siapa yang kita prioritaskan? Orang di sekitar kita dulu. Orang tua kita selesai, pindah kepada keluarga selesai, tetangga kita, baru di luar. Kalau kita bicara perasaan nih, kita sedih Pak, di luar banyak orang membutuhkan. Tapi karena kemampuan kita terbatas, ya kita berikan kepada orang di sekitar. Adapun yang di luar, kita niat baik. Sebagaimana hadis tadi, kan gitu. Niat baik. Ini yang pertama. Yang kedua, memberikan zakat kepada keluarga untuk sekolah. Gitu ya. Nah, ini dibolehkan, yang penting memenuhi syarat. Syaratnya diantaranya dia membutuhkan. Masuk dari salah satu dari 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembayaran zakat ini yang kita berikan kepada dia, kita berikan ketika telah masuk haulnya atau sebelum haulnya. Karena kalau setelah haulnya, maka khawatir kita berdosa, Pak. Bisa dipahami haul itu apa, Pak ya? Haul itu waktu yang telah datang untuk kewajiban kita mengeluarkan zakat. Sebagai contoh, Bapak memiliki harta pada hari ini, hari Ahad ini, senilai harta yang telah sampai nisabnya. Berarti kalau sekarang emas harganya 2 juta berapa Pak? Anggaplah kita ngambil emas. Bisa sampai 200 juta sekarang ya. Bisa sampai 200 juta. Memiliki uang 200 juta. Berarti kan satu syarat terpenuhi. Yang kedua, harta ini sampai Dzulhijjah tahun depan masih tetap bahkan berkembang. Berarti Dzulhijjah itu namanya haul, sudah masuk haul 1 tahun. Nah, disitulah terdapat kewajiban zakat kan gitu. Ketika datang Dzulhijjah, Bapak itu harus mengeluarkan harta tidak lama-lama, harus dihabiskan. Itu boleh. Kalau di takhir nggak boleh. Contoh, oh ini Dzulhijjah tahun depan saya udah dapat, saya cicil lah selama 6 bulan. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena zakat ini kewajiban terkait dengan waktu. Kalau seandainya darurat, yang dibolehkan adalah mengawali. Contoh, harusnya bulan Dzulhijjah, tapi saya mau beli di Ramadan karena banyak orang butuh. Boleh atau tidak? Ini boleh. Dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mempercepat boleh, tapi mengakhirkan apa tidak? Tidak boleh. Jadi ini harus diperhatikan Pak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Berarti bukan zakat itu Pak, sedekah. Ya, jadi dibedakan antara memberikan zakat dengan sedekah. Kalau zakat yang saya maksud itu satu kewajiban ketika kita memiliki kelebihan harta yang memenuhi syarat. Tapi mungkin yang Bapak lakukan tadi sedekah. Kalau sedekah ini berarti apa? Bebas, ya. Tidak harus salah satu dari 8 asnaf itu, begitu juga tidak harus pada waktu tertentu. Seperti itu, Pak. Oh, melebihi. Berarti sudah masuk kewajiban zakat, Pak. Tapi tadi pemberiannya betul. Kalau zakat ini nggak boleh kita berikan ke lembaga, Pak. Jadi langsung orang tersebut yang menyentuh hartanya. Nah, kalau Bapak mau lebih hati-hati, berikan kebutuhannya dalam 1 tahun. Jadi contoh nih, ponakan saya yang miskin,
membutuhkan dalam 1 tahun itu sekian juta atau sekian puluh juta. Bapak jangan ngasih apa secara ansuran sedikit-sedikit, nggak boleh, karena ini zakat. Harus dihabiskan dalam waktu yang telah sampai. Caranya gimana? Berikan untuk kebutuhan 1 tahun. Ini apa namanya, paman berikan kepada kamu untuk kebutuhan 1 tahun, udah gunakan untuk kebutuhan. Bayar kamu SPP untuk 1 tahun, contohnya. Beli kebutuhan pokok supaya apa? Supaya dia nggak gunakan sembarangan. Jadi ada arahan seperti itu, Pak. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Ya berarti masuk tadi, Pak, pembahasan kita. Kalau amalan tersebut bukan rutinitasnya, dia mendapatkan pahala niat. Tapi kalau ternyata rutinitasnya kemudian terhalang karena udzur, dia mendapatkan pahala amal. Dan pahala amal lebih tinggi daripada pahala niat. Itu makanya tadi di antara pembahasan penting yang perlu saya sebutkan di sini, bahwa merutinkan satu amalan itu memiliki faedah yang besar, Pak. Kenapa? Karena kalau kita di kemudian hari terhalang, kita tetap bisa mendapatkan pahala. Karena apa? Karena kita dulu istiqomah. Kemudian sekarang terhalang karena udzur. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah madama wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Jadi mulai sekarang kita pilih amalan itu rutinnya dulu. Banyaknya nanti ketika kita mampu. Kalau saya mampu sholat malam itu hanya 3 rakaat Ustaz, rutinnya. Sudah bismillah. Jangan kita patokannya sholat malam paling afdal 11 rakaat. Hari ini saya lakukan, besok nggak usah. Karena nggak mampu saya. Kenapa? Karena kalau sedikit nanggung. Nggak boleh seperti itu, Pak. Ya, kebaikan itu luas. Kemampuan orang pun berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan. Ya, kita harus mengambil kemampuan ibadah yang paling kita bisa istiqomahkan. Jangan ikut-ikutin orang. Setiap orang punya porsi berbeda-beda. Kan gitu, Pak ya. Dia mungkin bisa dalam masalah sholat lebih baik. Tapi mungkin dalam masalah sedekah bisa jadi kita lebih baik. Ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Pak. Hmm. Kalau ya, kalau kita kita perhatikan pembahasan tadi, Pak, kan sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya atau tidak? Kalau kita tidak memberikan kepada orang yang tidak sholat dalam sedekah sunnah, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata sedekah wajib, dalam arti contoh dia tetangga kita, dia agama Yahudi ataupun Nasrani ataupun apapun, maka ya seperti ini kita nggak boleh berusaha. Kenapa? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang beriman itu bersedekah kepada orang-orang miskin, Allah tidak menyebutkan agama orang miskin itu apa. Gitu ya. Ya. Allah mengatakan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Sifat orang-orang beriman ini ahli surga di dalam surat Al-Insan, mereka memberikan makan dari makanan yang mereka sukai terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Tawanan perang ini muslim atau kafir, Pak? Kafir. Nggak mungkin perang sama orang muslim. Ya. Kemudian syiar mereka, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami hanyalah memberikan makan ini dalam rangka mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak berharap baik pujian ataupun ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarun. Kami hanya takut kepada satu hari di mana wajah nanti menjadi hitam legam. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berarti syiar mereka apa? Ibadah. Ya.
baik mereka itu muslim ataupun kafir. Tapi kalau kita sedekahnya sunnah, nah nggak apa-apa kita mendahulukan orang yang muslim, orang yang sholat contohnya, orang yang soleh boleh. Tapi kalau bicara sedekah wajib, contoh ada orang tua ternyata anaknya murtad, kafir, sedangkan anaknya mungkin masih kecil atau sudah besar tetapi dia bangkrut. Orang tua kan apa? Punya hak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Atau anak mendapati orang tuanya murtad. Anak mendapati orang tuanya murtad, orang tuanya miskin, anaknya kaya. Wajib atau tidak? Nah, karena ini posisinya wajib, maka dia apa? Harus berikan, walaupun dengan kadar yang cukup. Berarti kalau kebutuhannya cukup, kalau kita tambah namanya sedekah sunnah dong, ya kan? Nah, daripada kita sedekah sunnah kepada itu, kita mungkin berikan kepada yang wajib yang lainnya. Pada tetangga kah, kepada orang lain kah, seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Pak. Sebagai amil sah bagi dia untuk mengakhirkan. Ya, sah. Tetapi amilnya di sini adalah amil yang memang resmi di pemerintahan. Ya, resmi di pemerintahan. Ya, kalau amilnya adalah DKM contohnya atau panitia pengajian kemudian diakhirkan, bahkan ada satu masjid saya dengar diakhirkan sampai 1 tahun. Ini khawatirnya walau alam ini saya kurang nggak punya ilmu tentang selain dari ambil yang pemerintah itu saya nggak tahu wallahu alam. Boleh ataupun tidak. Seperti itu Pak, wallahu alam. Kalau ambilnya pemerintah bisa, tapi kalau tadi ambilnya yang tidak resmi, ya, nah itu saya nggak tahu hukumnya. Boleh atau tidak. Makanya kalau kita mau lebih selamat antara kita ke pemerintah atau kalau kita ragu dengan pemerintah dan pemerintah membolehkan kepada kita untuk menyalurkan secara langsung, berikan secara langsung, Pak. Karena asalnya sebenarnya kewajiban zakat itu harta yang harus disalurkan kepada orang di sekitar kita kan gitu. Kecuali orang di sekitar kita nggak membutuhkan, kita salurkan ke kampung kita, salurkan kepada boleh. Makanya di antara eh, kebijakan Islam, keindahan Islam itu, kalau orang semua yang mampu membayar zakat itu membayar zakat dan orang di sekitar makmur, Pak. Ya atau tidak? Kenapa? Karena kewajiban zakat kan setiap orang berbeda-beda waktunya, ya nggak? Nggak harus Ramadan semua. Bisa jadi dia menerima uang pertama kalinya adalah di bulan Sya'ban atau di bulan Muharram. Nah, di tahun berikutnya di bulan tersebut juga dia berikan. Berarti kalau ada contohnya 100 orang kaya dari umat Islam di contohnya di Kapling DKI ini. Berarti kan harusnya di setiap bulan ada yang memberikan kepada orang miskin ya atau tidak? Maka orang miskin apa? Tercukupi kebutuhannya. Subhanallah ini adil, indah. Tapi kalau semua orang sepakat kita bayarnya Ramadan saja, ya selain Ramadan mereka makan apa? Mereka gimana memenuhi kebutuhannya? Kan begitu, Pak. Jadi indah sebenarnya kalau kita itu mengikuti ketetapan syariat. Ya wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah, Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.